Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Polda Konveksi. Hari ini kita akan membahas pengenalan tentang bahan kain. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang apa saja jenis bahan-bahan kain itu? Di video kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Sejarah konveksi di Indonesia dan dunia membuktikan bahwa kinerja industri tekstil hanya mengandalkan bahan alami. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak percampuran bahan alami dengan bahan sintetis. Meskipun demikian, industri tekstil tidak tertinggal dengan industri-industri lain. Perkembangan industri tekstil ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya bisnis konveksi di Indonesia. Dia juga membuktikan bahwa bisnis di bidang tekstil menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Bahan-bahan yang digunakan pada kaos itu ada bahan katun. Kelebihannya adalah nyaman, menyerap keringat dengan baik, alami, dan ramah lingkungan. Tersedia dalam berbagai jenis seperti cotton combat, cotton carded, dan cotton CVC atau cotton viscose. Kekurangan adalah mudah kusut, menyusut jika tidak dirawat dengan benar, dan harganya relatif lebih mahal. Terus ada juga bahan polyester. Kelebihan tahan lama, tidak mudah kusut, cepat kering, dan harganya terjangkau. Sering digunakan untuk pakaian olahraga karena sifatnya yang elastis. Kekurangannya kurang menyerap keringat, tidak ramah lingkungan, dan kurang nyaman digunakan dalam cuaca panas. Lalu ada bahan viscose. Kelebihan lembut, jatuh, dan menyerap keringat dengan baik. Sering dipadukan dengan katun untuk meningkatkan kenyamanan. Kekurangan mudah kusut dan tidak sekuat katun. Lalu ada bahan spandek. Kelebihannya elastis, lentur, dan memberikan kenyamanan saat bergerak. Sering digunakan sebagai campuran dengan bahan lain untuk meningkatkan kelenturan pakaian. Kekurangan kurang menyerap keringat dan tidak sekuat bahan alami. Lalu ada bahan bambu. Kelebihannya adalah sangat lembut, antibakteri, dan ramah lingkungan. Sering digunakan untuk pakaian bayi dan orang dengan kulit sensitif. Kekurangan, harganya relatif lebih mahal dan kurang tahan lama dibandingkan bahan sintetis. Perbedaan cotton combat dan carded. Cotton combat serat katun yang lebih panjang dan halus, sehingga menghasilkan kain yang lebih lembut, kuat, dan tidak mudah berbulu. Biasanya digunakan untuk kaos premium. Cotton carded, serat katun yang lebih pendek dan kasar, sehingga menghasilkan kain yang lebih kasar dan berbulu. Harganya lebih terjangkau dibandingkan cotton combat. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan kaos yaitu adalah tujuan penggunaannya, apakah untuk sehari-hari, olahraga, atau acara formal. Lalu dari musim, bahan yang ringan dan menyerap keringat cocok untuk musim panas, sedangkan bahan yang tebal dan hangat cocok untuk musim dingin. Anggaran setiap bahan memiliki kisaran harga yang berbeda. Perawatan, beberapa bahan membutuhkan perawatan khusus seperti pencucian dengan tangan atau suhu air tertentu. Tips memilih bahan kaos yaitu adalah perhatikan label. Baca label pada pakaian untuk mengetahui komposisi bahannya. Rasakan teksturnya, lalu tanyakan pada kami, konsultasikan dengan kami untuk mendapatkan rekomendasi bahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Bahan-bahan kain yang digunakan di kaos polo, yaitu ada Lacoste Pique Cotton. Kelebihan bahan klasik untuk kaos polo, menyerap keringat dengan baik, nyaman dipakai, dan memberikan tampilan yang elegan. Kekurangan, harganya cenderung lebih mahal dibandingkan bahan lainnya. Lacoste Pique CVC atau cotton viscose. Kelebihan, kombinasi cotton viscose memberikan kenyamanan, daya serap keringat yang baik, dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan 100% katun. Kekurangan, tidak sekuat katun murni. Lacoste polyester. Kelebihan, tahan lama, cepat kering, tidak mudah kusut, dan harganya ekonomis. Cocok untuk aktivitas fisik. Kekurangan, kurang nyaman dipakai dalam cuaca panas karena kurang menyerap keringat. Cotton
Kelebihan, nyaman, alami, dan menyerap keringat dengan baik, tersedia dalam berbagai jenis seperti combat dan carded. Kekurangan, mudah kusut dan menyusut jika tidak dirawat dengan benar. Lalu ada viscose, kelebihan lembut, jatuh, dan menyerap keringat dengan baik. Kekurangan, mudah kusut dan tidak sekuat katun. Pique Teteron Cotton, kelebihannya adalah kombinasi katun dan polyester, memberikan kekuatan dan daya tahan yang baik, serta cepat kering. Kekurangan, kurang lembut dibandingkan katun murni. Pique Diamond, kelebihan tekstur kain yang unik, memberikan tampilan yang berbeda. Kekurangan adalah pilihan warna yang terbatas. Lalu ada Double Cotton, kelebihan bahan tebal dan kuat, cocok untuk cuaca dingin. Kekurangan, kurang fleksibel dan kurang nyaman dipakai dalam cuaca panas. Faktor yang dipertimbangkan saat memilih bahan kaos polo yaitu adalah tujuan penggunaannya, terus juga musimnya, lalu anggarannya, serta perawatannya. Tips memilih bahan kaos polo juga perhatikan label, komposisi bahannya, lalu rasakan teksturnya, dan yang ketiga, tanyakan pada kami, konsultasikan dengan kami untuk mendapatkan rekomendasi bahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jersey. Jersey katun, kelebihan nyaman menyerap keringat dengan baik, alami, dan ramah lingkungan. Tersedia dalam berbagai jenis seperti katun combat dan katun carded. Kekurangan, mudah kusut, menyusut jika tidak dirawat dengan benar, dan harganya relatif lebih mahal. Jersey polyester, kelebihan tahan lama, cepat kering, dan tidak mudah kusut, dan harganya terjangkau. Sering digunakan untuk pakaian olahraga karena sifatnya yang elastis. Kekurangan, kurang menyerap keringat, tidak ramah lingkungan, dan kurang nyaman digunakan dalam cuaca panas. Jersey viscose, lembut, jatuh, dan menyerap keringat dengan baik. Sering dipadukan dengan katun yang meningkatkan kenyamanan. Kekurangan, mudah kusut dan tidak sekuat katun. Jersey spandex, elastis, lentur, memberikan kenyamanan saat bergerak. Sering digunakan sebagai campuran dengan bahan lain untuk meningkatkan kelenturan pakaian. Kekurangan, kurang menyerap keringat dan tidak sekuat bahan alami. Jersey dry fit, dirancang khusus untuk menyerap keringat dengan cepat dan menguapkannya sehingga tubuh tetap kering dan nyaman saat beraktivitas. Kekurangannya, harganya cenderung lebih mahal. Jersey Ryan, lembut, jatuh, menyerap keringat dengan baik, harganya relatif terjangkau. Kekurangan, mudah kusut dan tidak sekuat katun. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan jersey yaitu adalah aktivitas, apakah digunakan dengan olahraga berat, terus juga cepat kering dan elastis, terus juga musimnya seperti apa, digunakan pada cuaca panas, terus juga anggarannya, lalu juga perawatan. Tips memilih bahan jersey yaitu adalah perhatikan label, rasakan teksturnya, dan tanyakan pada kami, konsultasikan dengan kami untuk mendapatkan rekomendasi bahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kesimpulannya adalah pilihan bahan jersey sangat beragam, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pemilihan bahan yang tepat akan sangat mempengaruhi kenyamanan dan performa jersey. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kemeja. Katun itu nyaman, menyerap keringat dengan baik, ramah lingkungan, tersedia dalam beberapa jenis seperti katun combat, katun carded, katun Oxford, dan katun Cambrai. Kekurangannya, mudah kusut, menyusut jika tidak dirawat dengan benar, dan harganya relatif lebih mahal. Linen, kelebihan sejuk, menyerap keringat dengan baik, kuat, dan memiliki tekstur yang khas. Kekurangan, mudah kusut, perlu perawatan khusus dan harganya relatif mahal. Cambrai, ringan, sejuk, dan memiliki tampilan yang kasual. Kekurangannya mudah kusut dan tidak sekuat katun. Oxford, kuat, tahan lama, dan memiliki tekstur yang khas. Sering digunakan untuk kemeja formal. Kekurangannya kurang menyerap keringat dibandingkan katun. Denim, kuat, tahan lama, dan memiliki tampilan yang kasual, sering digunakan untuk kemeja denim. Kekurangannya berat dan kurang nyaman digunakan dalam cuaca panas. Lalu ada sutra, kelebihan lembut, halus, dan memberikan tampilan yang mewah. Kekurangan, harganya mahal, mudah kusut, dan membutuhkan perawatan khusus.
Polyester, kelebihan tahan lama, tidak mudah kusut, cepat kering, dan harganya terjangkau. Kekurangan, kurang menyerap keringat, tidak ramah lingkungan, dan kurang nyaman digunakan dalam cuaca panas. Lalu ada viscose, kelebihan, lembut, jatuh, dan menyerap keringat. Kekurangan, mudah kusut, dan tidak sekuat katun. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan kemeja. Tujuannya untuk apa, formal, semi formal, atau kasual. Musimnya, bahan yang ringan menyerap keringat cocok untuk musim panas, sedangkan bahan yang tebal dan hangat cocok untuk musim dingin. Anggaran, setiap bahan memiliki kisaran harga yang berbeda. Perawatan, beberapa bahan membutuhkan perawatan khusus. Tips memilih bahan kemeja yaitu adalah perhatikan label atau komposisi bahannya, rasakan teksturnya, dan tanyakan pada kami, konsultasikan dengan kami untuk mendapatkan rekomendasi bahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat celana training. Pilihan bahan untuk celana training sangat beragam, namun umumnya dipilih berdasarkan kriteria kenyamanan, daya tahan, dan kemampuan menyerap keringat. Bahan-bahannya ada polyester, kelebihan ringan, cepat kering, tidak mudah kusut. Kekurangan, kurang menyerap keringat pada awal pemakaian dan kurang nyaman digunakan dalam cuaca panas. Cotton, kelebihan nyaman menyerap keringat dengan baik dan alami. Kekurangan, mudah kusut, lambat kering, dan bisa menyusut jika tidak dirawat dengan benar. Lalu ada spandex, kelebihan elastisitas tinggi, memberikan kebebasan bergerak, dan cepat kering, sering digunakan sebagai campuran bahan lain untuk meningkatkan kelenturan pakaian. Kekurangan, kurang menyerap keringat dan bisa terasa panas jika digunakan dalam cuaca panas. Polyester cotton, kelebihan menggabungkan kelebihan polyester dan katun, yaitu kuat, cepat kering, dan nyaman. Harganya cenderung lebih mahal dibandingkan polyester murni. Nilon, kelebihan kuat, ringan, dan cepat kering, sering digunakan untuk pakaian olahraga yang membutuhkan daya tahan tinggi. Kekurangan, kurang menyerap keringat dan bisa terasa licin. Bahan khusus untuk celana training ada Dri-Fit, teknologi dari Nike yang dirancang untuk menyerap keringat dengan cepat dan mengungapkannya sehingga tubuh tetap kering dan nyaman. Climacool, teknologi dari Adidas yang berfungsi mengatur suhu tubuh agar tetap sejuk dan nyaman. Aero Ready, teknologi dari Puma yang memiliki fungsi serupa dengan Dri-Fit dan Climacool. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan celana training yaitu adalah intensitas aktivitas. Untuk olahraga yang ringan, bahan yang nyaman, dan menyerap keringat sudah cukup. Untuk olahraga berat, pilih bahan yang cepat kering dan elastis. Cuaca, musim panas, pilih bahan yang ringan. Untuk cuaca dingin, pilih bahan yang lebih tebal dan hangat. Untuk harganya, memiliki kisaran harga yang berbeda. Perawatan, beberapa bahan membutuhkan perawatan khusus seperti pencucian dengan tangan atau suhu air tertentu. Tips memilih bahan atau memilih celana training, perhatikan labelnya, komposisi bahannya, rasakan teksturnya, dan yang terakhir tanyakan pada kami, konsultasikan dengan kami untuk mendapatkan rekomendasi bahan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat Anda.